Selamat pagi, Sitri Freedom Biak. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bahas tentang intentional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Arif yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah intentional. Perkenalkan, nama saya Elida Malik, biasa dipanggil Ida. Saya menggembalakan di Sitri Freedom Pecenongan, Jakarta. Beberapa hari ini ada banyak hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya tentang intentional. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang berpusat pada Yesus harus dilakukan secara intentional. Kenapa? Karena itu adalah dasar dari kemauan kita untuk melakukan firman. Saya akan mencoba membahasnya dari dua perikop di dalam Alkitab yang terkenal. Salah satunya adalah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Kita semua tahu ya ceritanya. Tapi kita akan ambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 29 dan ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita loncat ke ayat 34. Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya mau menekankan pada intentional hal-hal yang dilakukan oleh wanita ini. Lihat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia belum pernah ketemu Yesus, dia belum punya hubungan apa-apa dengan Yesus, tapi dia sudah mendengar beritanya bahwa Yesus adalah penyembuh. Lalu apa yang dia lakukan? Karena dia sudah mendengar berita itu dan dia menganggap itu sesuatu yang penting bagi kesembuhannya, dia berusaha mendekati Yesus, dia berusaha menjamah jubahnya. Dia melakukan hal yang intensional, dia berusaha dengan sengaja menjamah jubahnya. Artinya apa? Karena buat dia itu adalah sesuatu yang penting. Lihat apa yang terjadi setelah dia melakukan hal itu, menjamah jubah Yesus dengan sengaja, hal yang supranatural terjadi. Hal yang tidak disangka-sangka, kesembuhan, mujizat terjadi. Amin. Berikutnya kita mau lihat dari tokoh bernama Sakeus. Kita sudah kenal ya lewat Sunday School, sekolah minggu, kita tahu cerita tentang Sakeus. Kisah ini ada di Lukas 19 ayat 2-6 dan saya loncat ke 8 dan sampai 9. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya loncat ke ayat 8 setelah dia makan bersama Yesus.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saya mau tekankan di sini apa yang Sakeus lakukan. Dia lakukan dengan sengaja, dengan berusaha, intentional, ada kehendak dari dia untuk melihat Yesus. Pertama, dia berlari. Kedua, dia memanjat pohon. Dia ada hal-hal yang dengan intentional dia lakukan untuk apa? Sekedar melihat Yesus. Lagi-lagi di sini dia mungkin belum ya menurut saya belum kenal Tuhan. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia langsung bertobat. Dan setelah dia bertobat, apa yang Tuhan katakan? Terjadi keselamatan di rumahnya. Lihat, intentional divine encounter. Pertemuan ilahi yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat. Itu divine encounter dengan Tuhan, pertemuan ilahi dengan Tuhan Yesus, menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural. Apa itu? Bagi perempuan pendarahan, itu adalah kesembuhan dan keselamatan. Lihat tadi, Tuhan Yesus bilang kepada dia, "Pulanglah hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Dan dia mengalami juga kesembuhan. Apa yang dialami oleh Sakeus? Kita lihat, setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, dia bertobat. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Sakeus untuk bertobat. Tidak pernah menyuruh dia mengembalikan atau bahkan menuduh, menghakimi apa yang dia telah lakukan. Lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia ajak makan bersama. Itu bentuk dari apa? Kasih. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih dalam hal Sakeus membawa pertobatan. Jadi pertanyaannya buat kita adalah, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan, bagaimana? Apakah kita mengalami hal-hal yang supranatural juga? Kita harus terus berpusat pada Yesus. Karena Yesus adalah firman. Yesus adalah pusat dari segalanya. Kalau masalah terjadi, di dalam dunia ini kita bisa mengalami segala macam. Karena kita ada di dunia ini, dunia yang sudah tua, sudah rontok, sudah jelek, buruk. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak makin hari makin baik. Kita ada di dalamnya, di dalam dunia ini. Tapi ingat, kita tidak berasal dari dunia ini. Jadi kita itu harus beda dari orang-orang dunia. Dan untuk mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan, kita harus melakukan hal-hal juga yang berdasarkan firman. Karena firman itu supranatural. Apa itu firman? Firman adalah Yesus sendiri. Kita tahu ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam kita, bahkan bagi kita yang sudah percaya. Jadi kalau kita di dalam dunia ini mengalami masalah, sebut aja masalahnya apa aja. Sakit penyakit, sudah pasti sering. Keuangan, itu juga bisa dialami oleh semua orang, tidak memandang lapisan. Atau masalah dalam hubungan dengan pacar, untuk baik anak-anak muda, hubungan dengan orang tua, atau orang tua dengan anak,
atau dengan rekan kerja di kantor, atau apa saja, dengan gembala di gereja. Ingat bahwa kita ada di dunia ini, kita yang sudah percaya, yang sudah terima keselamatan dari Yesus, itu mengalami firman Tuhan setiap hari harusnya dalam hidup kita. Kita harus intentional dalam menggali firman, mengunyah firman, artinya baca, renungkan. Karena semua jawaban dari permasalahan kita itu adanya di firman. Kenapa Tuhan bilang, pikulah kuk yang ku berikan, karena kuk itu, aku itu ringan. Kalau kita berbagi kuk dengan Yesus, maka beban kita jauh lebih ringan. Makanya kenapa dibilang kalau orang dalam Tuhan mengalami masalah, seringkali kayak tidak terlihat bahwa dia punya masalah. Karena jawaban itu ada di Yesus sendiri, ada di firman. Dan itu harus diraih secara intensional, diperoleh secara intensional. Kita harus meluangkan waktu. Yang kalau Sakeus tadi berlari dan memanjat, kalau perempuan pendarahan tadi berusaha menjamah jubah Yesus, kalau kita apa? Kita sudah terima loh semua keselamatan itu. Kita sudah terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan adalah perkatakan, percayalah firman itu. Karena setelah kita mendapat jawaban dari firman itu, jawaban atas masalah-masalah kita, manifestasinya terjadi juga. Manifestasi yang kita peroleh itu bentuknya kalau sakit penyakit ya kesembuhan. Kalau keuangan ya kita mengalami jawaban doa, kelimpahan, berdoa untuk pekerjaan dapat. Bahkan kalau kita percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan segalanya di kayu salib, kita tinggal perkatakan amin. Karena amin adalah kita, artinya kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku aminkan semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk aku. Aku sekarang butuh pekerjaan, aku aminkan Tuhan, pekerjaan itu pasti aku dapatkan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kalau kita mengalami masalah dalam hubungan, kita lepaskan kasih. Karena kasih, tadi sudah saya sebut sebelumnya, kasih mengalahkan segalanya. Dengan merendahkan diri kita mengalah. Maka itu kita menomorsatukan kasih. Kita menomorsatukan hubungan. Karena Tuhan sangat concern dengan hubungan. Kalau kita gesekan sama orang, ada yang bertepuk tangan. Yang sedih, Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan untuk kita satu sama lain saling bergesek, saling diam-diaman, saling gontok-gontokan. No. Dimanapun kita berada, waktu Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita percaya bahwa kasih itu harus termanifestasi dalam hubungan dengan sesama kita. Jadi, ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus secara intensional fokuskan pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bukan pada apa yang daging kita ingin lakukan. Kalau kita sakit, langsung kita merasa vonis dokter adalah segala-galanya. Jangan, percaya dulu, perkatakan dulu bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Firman-Nya sudah berkata di 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadi waktu dokter katakan, wah ini udah stadium terakhir. No, kita tenang dulu. Kita ingat apa yang firman katakan. Karena apa yang dunia katakan tentang kehidupan kita itu bukan segala-galanya. Apa yang firman katakan tentang kehidupan kita, itulah yang segala-galanya. Amin ya. Jadi jangan pernah kita pikir bahwa
Segala sesuatu yang dunia katakan tentang kita, masalah kita, hutang piutang, kita nggak bisa bayar, wah Tuhan pasti saya nggak bisa bayar, uang dari mana, saya nggak punya duit. Stop, tapi kita langsung perkatakan, Tuhan, aku percaya bahwa masalahku ini sudah selesai di kayu salib. Aku akan melihat manifestasinya waktu aku berjalan dengan Engkau, Tuhan. Tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Lihat, kita punya hubungan dengan Dia. Dia Bapa yang luar biasa baik. Tapi kita harus secara intensional mencari Tuhan, mencari wajahnya. Kayak tadi perempuan menjamah jubahnya. Sakyus berusaha naik pohon untuk melihat Tuhan. Kita sudah punya Tuhan di dalam kita. Jadi gak usah khawatir. Apapun masalah kita, kita langsung lihat kepada firman. Apa yang firman katakan tentang masalah kita? Amin. Kalau kita mengalami masalah, secara intensional juga kita harus fokuskan pikiran kita kepada firman. Filipi 4 ayat 8, secara garis besar aja saya uraikan. Filipi 4 ayat 8 itu berkata bahwa pikirkanlah, kata Tuhan, ini perintah Tuhan. Pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang menjadikan kebajikan dan patut dipuji. Tuhan bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya, waktu kita ada dalam masalah, yang tadi saya bilang, fokuskan pikiran kita kepada firman. Firmannya bilang, pikirkanlah apakah itu benar. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, kita percaya bahwa setiap langkah kita, Dia ada di sebelah kita. Dia sama-sama kita. Dia merasakan kalau kita sakit, Dia rasa. Dan Dia tahu itu hanya sementara. Karena apa? Walaupun dokter bilang vonis itu sudah parah sekali, tapi kita harus pikirkan, vonis dokter itu benar nggak? Sedap didengar nggak? Ingat, kalau tidak sedap didengar, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semua yang adil, yang suci, yang manis, itu semuanya harus kita pilah-pilah secara intensional. Makanya harus dengan sengaja. Apa yang kita pikirkan itu, kita harus yakin bahwa itu dari Tuhan. Karena yang bukan dari Tuhan, itu harus kita buang. Bukan berarti bahwa kita tidak mengakui, denial ya gitu, tidak mengakui. Bukan. Tapi kita harus ingat kembali kepada kodrat kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Waktu dokter atau kita merasa sesuatu yang gak enak di tubuh kita, kita harus yakin bahwa no, Tuhan sudah selesaiin semua. Mau demam, mau kanker, apapun, COVID, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagian kita cuman menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi, waktu dokter bilang apapun itu, jangan takut. Waktu debt collector datang ke rumah, jangan takut. Hadapi dan katakan, saya pasti bayar hutang saya. Penyakit keluar dari tubuh saya, kamu tidak ada tempatnya di tubuh saya. Tuhan sudah menyelesaikannya untuk saya sudah sembuh. Waktu kita ngalamin hubungan yang tidak enak dengan orang lain, perkatakan, Tuhan, aku memberkati orang itu. Walaupun dia yang salah. Kalau kita perlu, lakukan. Kita yang minta maaf, kita yang melangkah untuk melakukan firman. Jadi di sini intinya adalah firman adalah pusat dari segala-galanya. Waktu kita dengan sengaja, dengan niat mencari firman, menjadikan firman itu dasar kita untuk kita melakukan segala pekerjaan kita, maka pasti manifestasinya adalah hasil yang supranatural terjadi.
Mungkin bagi orang-orang dunia, itu kan hal biasa. Kamu sembuh dari penyakit, itu biasa. Ingat, tidak semua orang bisa survive dari flu atau COVID. Tidak semua orang bisa survive dari demam. Demam apapun itu bisa berujungnya maut, bisa. Tapi kita percaya bahwa kita sudah berjalan di atas kemenangannya Tuhan. Kita itu sudah disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. So, kita berjalan dong seperti pemenang. Jangan setiap kali ada masalah langsung keok. Ingat, apa kata firman? Ingat, apakah benar, adil, mulia, manis? Itu harus dilakukan secara intensional. Harus dengan sengaja kita memikirkan, menggali firman yang sudah kita dapat di gereja, hasil saat teduh setiap hari, hasil diskusi dengan teman, sharing, lewat WA group. Semua firman itu membangun. Amin ya. Jadi kita percaya Tuhan itu adalah pemenang dari segalanya. Dia, kenapa kita disebut kita lebih dari pemenang? Karena yang sudah berperang dia. Makanya dibilang kalau ada masalah, dia yang berperang ganti kita. Amin. Kita percaya waktu kita berangkat dengan intensi yang benar, kita lakukan dengan sengaja, dengan niat untuk menjadikan firman Tuhan landasan kita, maka kita akan melihat manifestasi yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Orang-orang akan datang kepada kita untuk melihat, kok kamu kayaknya segar banget, bukannya kemarin baru sakit, kok sekarang ketawa-ketawa melulu, bukannya ada masalah di dalam keluarga kamu, bukannya orang tua kamu bermasalah. Segala manifestasi yang kita landaskan di dalam firman itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kita usaha. Kita tahu bahwa yang merubah dari dalam itu adalah firman. Damai sejahtera, sukacita, itu semuanya dari dalam. Kita sudah memiliki semuanya, buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Itu bukan kita usahakan untuk kita beroleh damai sejahtera. Kita berusaha, bukan. Kita sudah punya semuanya di dalamnya. Kita tinggal mengeluarkannya, memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan terus memperkatakan firman. Waktu kita sakit, kita bilang, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Waktu kita bermasalah dalam keuangan, kita bilang, masa depan penuh harapan sudah Tuhan siapkan buat aku. Ini hanya sementara. Waktu kita mengalami keretakan hubungan dengan sesama kita, kita berkatakan, kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Aku akan mengasihi orang itu. Selalu lihat dari kacamatanya Tuhan. Terakhir, saya akan bacakan, saya beranggapan begini. Divine encounter with Jesus that's worked on intentionally will have supernatural result. Pertemuan ilahi dengan Yesus yang dilakukan dengan intentional akan menghasilkan hal-hal yang supranatural. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.